Satu pertanyaan jujur. Apakah Anda termasuk orang yang ikut menertawakan pria ini 8 tahun yang lalu? 26 Mei 2018, Loris Karius tidak cuma melakukan kesalahan teknis. Dia melakukan dosa yang membuat jutaan orang ingin meludahi namanya. Sejak malam itu, dunia sepakat bahwa Karius adalah sampah yang harus dibuang dari sepak bola elit. Dia dihina, diasingkan, sampai akhirnya benar-benar menghilang. Tak ada yang peduli lagi padanya. Dunia sudah menganggap karirnya mati. Tapi, lihat apa yang terjadi sekarang. Di tengah caci maki yang belum sepenuhnya hilang, Karius diam-diam bangkit. Bukan di klub sembarangan, tapi dia menarik sebuah raksasa Jerman keluar dari liang lahat kehancuran. Schalke 04 kembali ke Bundesliga. Dan tebak siapa orang pertama yang dianggap pahlawan besar oleh para suporternya? Loris Karius. Bagaimana bisa seorang pesakitan yang sudah habis melakukan pembalasan sedendam ini? Simak perjalanannya dan mungkin Anda akan merasa bersalah pernah menghujatnya. Mari kita berhenti berpura-pura. Sebelum jadi bahan bulian dunia, Loris Karius adalah kiper elit. Usia 22 tahun, dia sudah memegang kunci gawang Liverpool karena bakatnya bikin Jurgen Klopp terpesona. Dia punya segalanya untuk jadi legenda. Sampai malam terkutuk itu tiba. Kiev 26 Mei 2018. Final Liga Champions. Panggung impian yang mendadak berubah jadi ladang pembantaian bagi karir Karius. Aib pertama, di menit ke-51, Karius melakukan lemparan ceroboh yang membentur kaki Karim Benzema. Bola meluncur pelan masuk ke gawang yang kosong. Bodoh? Jelas. Karius tertegun, jutaan fans Liverpool mendadak bungkam. Itu bukan sekedar kesalahan, itu adalah awal dari keruntuhan mental seorang manusia. Lalu masuklah Gareth Bale. Dia mencetak gol salto yang mustahil dihalau kiper manapun di dunia. Tapi justru gol ketiga Real Madrid lah yang benar-benar membunuh karir Karius selamanya. Bale melepaskan tembakan jarak jauh. Bola itu bergoyang. Tapi sejujurnya itu bola mudah yang harusnya bisa ditangkap oleh kiper amatir sekalipun. Tapi di tangan Karius, bola itu seolah licin seperti sabun. Lepas dari genggaman dan masuk. Skor 3-1. Saat itu Karius bukan lagi seorang kiper. Dia adalah simbol kehancuran Liverpool. Kalian lihat dia bersujud dan menangis di depan tribun? Saat itu air matanya tidak lebih berharga dari kotoran bagi fans yang sudah terbang jauh ke Kiev. Klopp pun tak punya pilihan selain membuangnya. Alisson Becker didatangkan dan Karius resmi dilempar ke tempat sampah sejarah. Mimpi buruknya baru saja dimulai. Malam di Kiev itu bukan cuma akhir pertandingan. Itu adalah surat pemecatan tak tertulis bagi Karius. Kedatangan Alisson Becker adalah pesan paling kasar dari Liverpool. Kami tidak butuh pecundang di sini. Karius resmi dibuang. Dia dipaksa berkelana ke Turki bersama Besiktas, lalu ke Union Berlin mencari tempat untuk sembunyi. Tapi kemanapun dia pergi, hantu Kiev selalu mengikutinya. Di Besiktas, dia bermain 67 kali. Tapi, apakah dunia peduli? Tidak. Dunia sudah terlanjur memberi label beban padanya. Bayangkan rasanya saat Anda kembali ke Liverpool pada Januari 2022 dan Jurgen Klopp, orang yang dulu memuja bakat Anda, mengeluarkan kalimat yang membunuh mental. Karius tidak akan masuk skuad sampai kontraknya habis. Sakit? Pasti. Anda masih di sana, menerima gaji, tapi dianggap seperti hantu yang tidak terlihat. Dan puncaknya, musim panas 2022, Karius resmi jadi pengangguran. Berstatus free agent, tapi tak ada satupun klub besar yang berani mengangkat telepon untuknya. Newcastle United sempat datang memberi nafas buatan, tapi itu pun cuma jadi pajangan. 2 tahun di sana, dia cuma bermain 2 kali. Dunia benar-benar sudah selesai dengan Loris Karius.
Selama setengah tahun di 2024 tidak ada tawaran, tidak ada tepuk tangan. Dia sendirian dalam kegelapan. Di titik itulah Karius mengaku kepada dunia bahwa dia sudah lelah. Dia hampir menyerah dan sudah siap mengubur sarung tangannya untuk selamanya. Siapa yang menyangka di saat dia sudah bersiap untuk dilupakan, sebuah telepon dari klub yang sama-sama sedang hancur datang menghampiri. Dan inilah awal dari sebuah narasi gila yang tak masuk akal. Di saat Karius sedang sekarat secara mental, sebuah raksasa Jerman juga sedang meregang nyawa. Schalke 04. Jangan salah, ini adalah salah satu klub paling legendaris di Jerman. Pemilik 5 gelar DFB Pokal dan penguasa sejarah yang sudah bertahan 30 musim di kasta tertinggi. Tapi lihat mereka sekarang, hancur total. Krisis finansial mencekik leher mereka sampai harus terlempar ke kasta kedua. Schalke bukan lagi tim yang ditakuti. Mereka cuma jadi tim mediocre yang kehilangan arah, bahkan hampir tenggelam ke papan bawah kasta kedua. Identitas mereka hilang, wibawa mereka musnah. Lalu di tengah kegelapan itu terjadilah sebuah perjudian paling gila di sejarah sepak bola Jerman. Januari 2025, Schalke yang tidak punya uang menghubungi kiper yang tidak punya pekerjaan. Kalian bisa bayangkan reaksi publik saat itu? Tertawa. Dunia mengejek habis-habisan. Klub rongsok merekrut kiper bermasalah. Begitu kata mereka. Tapi bagi Karius, ini bukan sekedar kontrak kerja. Ini adalah satu-satunya tangan yang terulur saat semua orang ingin dia tenggelam. Dua jiwa yang sama-sama terluka, sama-sama dihina, dan sama-sama dibuang akhirnya resmi bersatu. Ini bukan sekedar transfer pemain, ini adalah kesepakatan dua pesakitan yang bertekad untuk berhenti jadi bahan tertawaan. Pertemuan dua sosok yang dibuang biasanya berakhir dengan kehancuran, tapi tidak untuk Karius dan Schalke. Disinilah narasi gila itu dimulai. Karius datang ke Gelsenkirchen dengan satu tujuan, membungkam semua orang yang pernah meludahinya. Dan tebak apa yang terjadi? Pria yang kalian bilang beban ini mendadak berubah jadi monster di bawah mistar gawang. Lihat statistiknya dan tolong jangan berkedip. Sampai pekan ke-32, gawang Schalke adalah yang paling sulit ditembus di seluruh divisi. Cuma kebobolan 28 kali. Karius mencatatkan 12 clean sheet, rekor tertinggi di kompetisi itu. Kalian pikir dia cuma beruntung? Pikir lagi. Persentase penyelamatannya mencapai 72,2%. Dia terbang menghalau bola, memotong umpan silang, dan mengatur pertahanan dengan kepercayaan diri yang sudah lama hilang. Pria pirang yang dulu gemeteran di Kiev kini berdiri tegak seperti tembok baja yang tak tergoyahkan. Hasilnya, ledakan. Schalke 04 resmi keluar sebagai juara dan memastikan tiket kembali ke Bundesliga. Raksasa yang dulu mati kini bangkit kembali. Dan siapa orang pertama yang dipeluk oleh ribuan supporter yang tumpah ke lapangan? Loris Karius. Dunia yang dulu menertawakannya kini dipaksa untuk kembali menyebut namanya. Bukan sebagai bahan bulian, tapi sebagai pahlawan yang membawa sang raja kembali ke tahtanya. Delapan tahun. Itulah waktu yang dibutuhkan Loris Karius untuk keluar dari neraka yang ia ciptakan sendiri di Kiev. Bayangkan, hampir satu dekade dia memikul label pecundang. Tapi hari ini di Gelsenkirchen, stigma itu mati total. Karius bukan lagi beban. Di mata fans Schalke, dia adalah malaikat penyelamat. Dia mengaku, Schalke bukan sekedar klub, tapi rumah. Di sana bersama veteran seperti Edin Dzeko, Karius menemukan kembali alasan kenapa dia mencintai sepak bola. Dia tidak lagi bangun di pagi hari dengan ketakutan akan komentar jahat di media sosial. Dia bangun sebagai seorang juara.
Satu hal yang paling mengharukan, Karius akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Dia sudah berhenti menyalahkan pria muda yang menangis di tahun 2018 itu. Dia mengaku jika bukan karena Schalke, mungkin dia sudah menghilang selamanya dari dunia ini. Tapi jangan harap dia akan terus mengejar kemewahan klub elit lagi. Di usia 34 tahun nanti, saat kontraknya habis, Karius memberikan isyarat kuat. Dia mungkin akan pensiun di sini. Dia tidak butuh pengakuan dari Liverpool atau dunia lagi. Baginya, dicintai oleh fans Schalke sudah lebih dari cukup. Perjalanan Karius mengajarkan kita satu hal pahit. Bola itu kejam, tapi takdir selalu punya ruang untuk mereka yang menolak menyerah. Saat satu malam di Kiev menghancurkan hidupnya, Karius hanya butuh satu kesempatan untuk menulis ulang akhir ceritanya. Sekarang, apakah menurut kalian Karius adalah pemilik kisah comeback paling emosional dalam sejarah? Atau kalian masih belum bisa memaafkan kesalahannya? Tulis di kolom komentar ya. Like video ini kalau kalian menghargai perjuangannya. Subscribe channel Starting Eleven Moment dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan cerita gila lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di drama berikutnya.